Yemi. Waalaikumsalam Bu Pur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, saya baik. Alhamdulillah ya. Begini Bu Yemi, saya mohon bantuannya Bu Yemi untuk membantu saya mengobservasi. Nanti insya Allah saya janjian dengan teman saya untuk melakukan coaching hari ini. Oh gitu, baik-baik ya. Jadi saya mohon untuk panjenengan dapat mencarikan memberikan masukan atas apa yang saya lakukan nanti, pelaksanaan saya bagaimana. Mohon untuk bantuannya nih. Ya, baik Bu Pur. Terima kasih sekali sudah memberikan kepercayaan pada saya ya mengobservasi panjenengan. Nanti panjenengan akan bertemu dengan Kuci panjenengan melaksanakan kucing begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini ceritanya persiapan apa nih yang sudah Bu Pur persiapkan dalam rangka kucing nanti? Insya Allah nanti saya sudah mempersiapkan mengenai apa rubrik yang nanti saya gunakan. Terus saya juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk kucing saya. Saya akan berusaha untuk menghadirkan kehadiran penuh saya dalam pelaksanaan kucing juga. Nanti untuk menjadi pendengar aktif juga untuk kucing saya, sehingga nanti saya bisa mencari kata kunci dari masalah yang disampaikan oleh kucing, sehingga beliau itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, jadi ini Bu Pur sudah persiapannya, sudah mempersiapkan rubrik ya untuk kucing ini, kemudian sudah menyiapkan untuk kehadiran penuh, untuk menyiapkan memberikan pertanyaan berbobot dan juga menyimak aktif begitu ya Bu Pur ya. Dan jangan lupa ini Bu Pur mungkin sudah menyiapkan untuk melaksanakan kucing dengan alur tirta ya Bu Pur ya. Ya, mudah-mudahan nanti ini ya bisa berjalan dengan baik ya. Baik Bu Pur, untuk kompetensi yang akan dikembangkan nih dari kucing itu apa saja nanti? Kalau saya seperti ini, saya ingin mengembangkan tentang mendengar aktif saya. Jadi melalui gestur beliau, si kucing saya itu nanti, saya akan menggali apa yang menjadi pokok pikiran atau inti dari masalah yang beliau ungkapkan, sehingga nanti bisa saya itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing atau membangkitkan potensi beliau untuk menemukan solusinya. Oke, jadi kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, gini Bu Pur, untuk sesi observasi kucing hari ini yang bisa saya observasi itu kompetensi spesifik apa nih yang akan Bu Pur kembangkan dari sesi coaching hari ini? Kalau untuk kompetensi spesifiknya, insya Allah ini untuk mendengarkan aktif ya. Mendengarkan aktif. Oke. Baik, mendengarkan aktif. Nah, untuk ketercapaian, indikator ketercapaian dari kompetensi mendengarkan aktif ini kira-kira seperti apa Bu? Untuk mendengarkan aktif ini indikatornya dengan saya bisa mendengarkan aktif, dapat mengerti kata kunci dari apa yang disampaikan oleh teacher itu, sehingga saya mampu memberikan masukan ya, agar beliau itu memunculkan solusi dari masalahnya. Jadi ini Bu Pur ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik yaitu mendengarkan aktif ya Bu Pur ya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan nanti kucing hari ini berjalan lancar ya Bu Pur ya. Amin. Masih lama ini nanti? Sebentar lagi kayaknya. Lagi, baik kita tunggu ya Bu Pur ya. Saya sudah janjian ya. Oh, sudah janjian. Assalamualaikum Kak Jenny, Kak Pur. Waalaikumsalam Mbak Resi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Resi? Alhamdulillah saya baik. Gimana kabarnya Kak Jenny sama Kak Pur? Alhamdulillah baik. Mohon maaf nih Mbak Resi ya. Saya ada bawa teman ini Mbak Yemi nanti yang akan membantu saya untuk melakukan observasi tentang pelaksanaan kucing kita hari ini. Mohon nanti kalau panjenengan ingin menyampaikan masalah atau seperti biasa saja berarti natural aja, maksudnya nggak usah terbebani apa-apa. Jadi Mbak Resi nyaman saja, buat nyaman ya. Siap. Oke, Bu Resi ya. Oh, ya. It's okay. Gini ya Mbak Resi ya.
kemarin kan panjenengan sudah WA saya ingin mengungkapkan masalah ya kayaknya. Masalah apa ya Mbak ya? Begini Kak Pur, akhir-akhir ini kan ada kendala juga antara perubahan kurikulum 13 menuju kurikulum merdeka. Nah, masalah yang saya hadapi itu rekan sejawat di sini itu banyak yang belum paham. Jadi di sini poin terpentingnya itu tentang pembuatan bahan ajar. Jadi masih ada kebingungan seperti itu. Jadi harapan saya nanti saya dan teman-teman itu bisa paham bareng. Jadi saling bertukar pengetahuan, bertukar ilmu seperti itu. Biar teman yang tidak paham tadi bisa ikut paham seperti itu. Sedikit saya tanya nih Mbak ya. Jadi, Tadi rekan panjenengan itu belum paham mengenai kurikulum merdeka, jadi perubahan kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Nah, panjenengan tahu alasan teman panjenengan itu kok tidak pahamnya mengenai apa? yang pertama karena memang untuk pengalaman beliaunya dalam hal misalnya mengikuti pelatihan atau belajar keluar di dalam apa itu satu instansi dalam arti keluar dari lembaga itu beliau belum. Jadi masih hanya kemampuan pribadi saja. Nah di sini saya sebagai teman yang dalam satu lembaga itu yang sudah mengikuti ya beberapa pelatihan, terus apa itu belajar kepada orang yang lebih paham. Jadi harapan saya nanti teman saya juga bisa paham meskipun ilmu saya belum begitu banyak, tapi saya bisa berbagi pada beliau seperti itu. Bikinnya tadi panjenengan sudah menyampaikan kalau teman sejawat Anda itu kurang pengalaman ya dalam pelatihan sehingga mengalami kesulitan dalam memahami kurikulum merdeka yang baru ini ya. Begini ya, apa itu namanya? Mungkin dari skala 1 hingga 10 ya, di mana posisi panjenengan sekarang itu? Kalau saat ini masih dalam tahap 4-5 maksimal pun paling di 5 karena apa? Ini baru proses kita belajar, jadi penularan seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ya, tadi saya sampaikan pertemuan ini sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengetahui nih, panjenengan melakukan pertemuan ini tujuannya untuk apa? Harapan saya dan tujuan saya mengadakan pertemuan ini, sharing ini adalah supaya teman saya nanti ketika saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari ilmu dari luar itu beliau-beliau itu ada kerjasama yang baik. Jadi mau belajar dari pembuatan modul ajar, dari penilaian atau asesmen dan dari sebagainya yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran seperti itu. Ya, tujuan panjenengan sangat mulia sekali ya, membantu rekan teman sejawat agar bisa memahami lebih tentang kurikulum merdeka. Jadi menurut panjenengan kekuatan apa ini yang Ibu miliki nih, Mbak Resi miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Untuk saat ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin setiap akhir pekan dalam 1 bulan itu saya itu mengadakan pertemuan. Jadi dengan rekan sejawat itu untuk membahas pembuatan modul ajar, meskipun sangat sederhana, tapi saya berusaha memahamkan. Oh ini modul ajar itu sumbernya dari ini, caranya seperti ini. Untuk bertahap, step by step, mulai sudah saya praktekkan kepada teman-teman rekan sejawat seperti itu. Bagus sekali ya, berarti memang sudah dilaksanakan ya ini ya, sebenarnya sudah di akhir pekan sudah panjenengan melaksanakan memberikan pelatihan-pelatihan ya dalam membuat modul ajar kepada rekan sejawat. Nah selama panjenengan melakukan apa ini rencana aksi ini ya pasti kan ada gangguan ya, berarti hambatan yang panjenengan alami untuk meraih tujuan tersebut itu apa? Terutama adalah persamaan persepsi, di mana antara saya dan rekan sejawat itu harus menyamakan waktu. Karena apa? Belum tentu saya bisa, beliau-beliaunya juga bisa. Jadi kita harus dalam mengatur waktu, terus kelonggaran beliau juga, itu kami samakan dulu. Setelah itu, saya juga harus kerjasama dengan kepala sekolah, bagaimana beliau memberikan kelonggaran pada kami untuk belajar bersama, seperti itu Pak. Ya, jadi panjenengan itu apa hambatannya kan perbedaan persepsi ya. Iya. Nah, perbedaan persepsi tersebut panjenengan
hadapi dengan langkah-langkah konsultasi atau kolaborasi dengan kepala sekolah tadi ya. Menurut panjenengan ini Mbak Desi ya, rencana yang ingin rencana aksi dalam mencapai tujuan tersebut apa? Yang pertama, setelah kami terjadi kolaborasi atau persamaan persepsi tadi, di setiap akhir pekan itu akan kami fokuskan untuk pembuatan mobil ajar. Jadi misalnya pekan pertama ini di Sabtu ya, karena Sabtu itu kami libur, cuma 5 hari kerja, kami gunakan itu untuk pembuatan. Kita mengolah bersama-sama bagaimana bisa jadi modul ajar, bagaimana cara bisa kita implementasikan ketika masuk kelas, bagaimana nanti caranya menilai, dan bagaimana caranya nanti membuat rangkuman dan sebagainya itu bisa realisasi gitu, jadi bisa jadi secara sempurna. Harapan saya seperti itu. Oke. Jadi tadi rencana panjenengan diusahakan setiap Sabtu ya, sampai di akhir pekan untuk membuat bahan ajar mengenai dari pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, terus diimplementasikan juga. Terus yang menjadi prioritas penting dalam menuju tujuan tersebut nih apa? Dan strategi yang digunakan itu apa? Harapan saya semua rekan sejawat per individu itu mampu mandiri. Jadi setiap individu itu, setiap guru itu mampu membuat, mampu mengimplementasikan, mampu menularkan lagi kepada rekannya lagi seperti itu. Jadi tidak hanya instan dia dapat yang namanya modul ajar, tapi dia bisa tahu caranya membuat, caranya mengolah, caranya menjadikan suatu penilaian. Harapan saya seperti itu. Sekali ya Mbak Desi ya, udah benar-benar berusaha semaksimal mungkin ya untuk temannya agar bisa secara mandiri membuat bahan ajar sendiri kan, untuk membuat semacam penilaian juga dan diimplementasikannya. Oke, ini selanjutnya ya Mbak, untuk jangka waktu nih Mbak Desi perlukan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut itu di jangka waktu berapa lama biar sampai? Untuk jangka waktu itu karena kita itu sudah mendekati akhir tahun pelajaran, otomatis kami harapannya di awal tahun nanti kami sudah bisa pure mampu membuat secara secara sempurna ya untuk bahan modul ajar itu, dan kita praktekkan di tahun ajaran baru itu sudah 100% pakai itu gitu. Harapan saya seperti itu. Tapi untuk eksekusinya, aksinya kita sudah mulai. Sudah mulai untuk pembuatan, untuk latihan penerapannya, insya Allah kami sudah mulai. Berarti panjenengan menargetkan ini reaksi panjenengan itu selesai ya, karena ini akan menghadapi tahun pelajaran baru, kita kan bisa membuat sendiri ya. Nah, menurut panjenengan ini Mbak Desi, ukuran keberhasilan dalam rencana aksi yang panjenengan lakukan itu apa? Setelah teman-teman itu atau rekan sejawat itu mampu mengimplementasikan di dalam kelasnya masing-masing, dan dia sudah mampu menilai akan kinerja mereka sendiri, tentang anak didik mereka sendiri, itu saya anggap ada tercapaian. Jadi seperti itu harapan saya. Jadi tidak hanya teoristik saja, tapi dipraktekkan langsung. Seperti itu. Saya setuju sekali ya dengan Mbak Desi ini, dengan menularkan pengetahuan terus dapat diimplementasikan ya. Sangat keren ini. Mungkin gini Mbak, itu kan perlu komitmen ya dalam melakukan hal itu ya. Nah, komitmen panjenengan terhadap rencana aksi yang panjenengan lakukan apa ini? Ya, komitmen saya ini harus ada kolaborasi antara kepala sekolah, antara rekan sejawat dengan apa yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Misalnya di sini kita membutuhkan laptop, di sini kita membutuhkan print. Kita semua itu harus tersedia dulu. Jadi ketika sudah ada kolaborasi yang matang, kita bisa mempraktekkan untuk pembuatan tersebut. Karena tidak hanya dari segi si pelakunya saja, tapi juga sarana dan prasarananya juga harus terpenuhi seperti itu. Kita setuju dengan pandangan Mbak Desi. Karena memang kalau sarana prasarana itu kurang, mungkin kita tidak bisa lancar ya dalam melaksanakan tugas. Jadi tadi panjenengan sudah komitmen itu mengenai rencana panjenengan dalam memberdayakan
rekan sejawat untuk membuatkan ajar. Nah, siapa ini yang akan membantu panjenengan dalam menjaga komitmen ini agar dapat terlaksana dengan baik? Secara otomatis di sini yang utama itu adalah kepala sekolah, karena segala sesuatu itu tidak bisa saya jalankan sendiri tanpa izin atasan. Di sini atasan saya adalah kepala sekolah, saya tetap harus ditunjuk dengan aturan yang ada, baru saya kemudian berkomitmen dengan rekan sejawat saya. Ketika itu juga terbentuk terjalin hubungan yang sangat bagus, insya Allah komitmen itu akan berjalan dengan baik gitu Pak. Bagus sekali ya Kak Resipa. Pemaparan panjenengan membuat mata saya terbuka. Berarti memang perlu adanya kolaborasi dengan warga sekolah, itu kepala sekolah, terus rekan sejawat juga ya dalam mencapai tujuan yang ingin disampaikan. Nah, menurut panjenengan ya, berdasarkan percakapan kita ini yang kita lakukan tadi, menurut panjenengan solusi apa ini yang sudah panjenengan peroleh dari masalah yang panjenengan ungkapkan? Untuk saat ini solusi alhamdulillah untuk keridoan atau kelonggaran waktu teman-teman itu bisa menyesuaikan. Jadi ketika event itu sudah jatuh di akhir pekan, mereka sudah fokus untuk pembuatan modul ajar. Jadi menyempatkan waktu untuk kebersamaan kita dalam pembuatan modul ajar. Dan Bu Kepala pun juga bersedia membersamai seperti itu. Alhamdulillah. Jadi memang kepala sekolah, ibu kepala sekolah sangat mendukung sekali ya. Alhamdulillah. Ini sangat baik sekali. Ini terima kasih panjenengan sudah sharing ya tentang masalah panjenengan. Bagaimana nih perasaan hari ini sudah sharing bersama mengenai masalah Mbak Resi. Terus apa ini perbedaan dari sebelum sharing kita tadi dengan yang sudah kita lakukan? Yang saya rasakan itu sebelum sharing tadi, saya kan menganggap bahwa kurikulum Merdeka itu tidak semudah yang kita bayangkan ketika dari beberapa pihak belum mau memahaminya. Jadi ketika kita sudah memahaminya kan sebenarnya tidak ada kata sulit. Awalnya juga saya merasa agak pesimis. Apakah nanti bisa terlaksana ketika kita harus membuat modul aja sebanyak itu? Tapi dengan adanya sharing seperti ini, saya lebih optimis bahwa pekerjaan yang bisa terlihat oleh mata, insya Allah akan bisa kita kerjakan. Apalagi itu dikerjakan secara bersama-sama dan dipikirkan secara bersama-sama. Jadi saya semakin tambah optimis Kak. Jadi untuk menghadapi ke depannya itu, insya Allah semakin lebih semangat lagi setelah kita ada percakapan kecil seperti ini. Terima kasih sekali ya Mbak Resi sudah berbagi pengalaman. Saya ingin tahu nih tindak lanjutnya selanjutnya nih nanti langkah ke depannya, apalagi ingin dengar cerita panjenengan ini kapan-kapan kita bisa melakukan kajian bersama lagi. Insya Allah sih ya. Kalau nanti misalnya sama-sama repot kita bisa teleponan, video call gitu ya. Iya. Terima kasih ya Kak. Ya terima kasih ya Kak Pur sudah setia menemani kami, menemani kita dalam berbincang-bincang asik gitu J. Masya Allah, sepertinya bagus sekali ya. Mbak Resi nggak usah kemana, di sini aja ya. Oh siap. Ini saya mohon izin ngobrol sebentar sama Bu Pur ya. Silakan monggo. Ya alhamdulillah ini tadi Bu Resi sudah menyampaikan masalahnya dan Bu Pur merespon dengan baik. Sudah lega ya Bu Resi ya. Alhamdulillah ini sudah plong gitu loh. Plong ya. Sudah tidak ada beban lagi. Oke Bu Pur, tadi kan Bu Pur yang ingin saya observasi dari kompetensi Bu Pur adalah menyimak aktif ya Bu Pur ya. Nah setelah Bu Pur nih melaksanakan coaching dengan Bu Resi ini, kira-kira apa yang sudah Bu Pur rasakan menjadi indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi menyimak aktif itu? Jadi kan saya mengambil kompetensi menyimak aktif ya. Jadi saya mengambil kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Mbak Resi tadi ya. Saya catat dan saya bisa membuat pertanyaan terbuka sehingga mampu memunculkan ya kompetensi yang ada pada beliau untuk mencari solusi dari masalah beliau. Jadi tadi memang saya sudah melihat juga ya dalam coaching tadi Bu Pur itu sudah tampak dapat mencapai kompetensi menyimak aktif dengan baik begitu ya, sudah tercapai dan saya mohon izin untuk menyampaikan data-data observasi saya ya Bu ya. Ini tadi saya sudah melihat bahwa memang benar Bu sudah dapat melaksanakan kompetensi menyimak aktif itu terlihat pada saat Bu itu mencatat kata kunci tadi ya. Perhatikan ketika Bu Resi memberikan
menyampaikan masalahnya begitu, terus Bu Pur mencatatnya begitu. Kemudian juga tampak ketika Bu Pur itu memberikan umpan balik, mengapresiasi Bu Resi juga begitu, dan saya lihat tadi juga bebas dari judgement atau penilaian begitu ya. Wah, bagus sekali, ini kompetensi menyimak aktif alhamdulillah sudah tercapai Bu Pur nih ya. Nah, kira-kira nih ke depannya kalau ada sesi latihan kucing lagi gitu ya, atau kalau panjenengan ingin melakukan kucing lagi dengan teman lain, itu kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan? Mungkin ini ya, kesadaran penuh ya, sama itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya perlu perdalam lagi agar bisa memahami apa yang disampaikan oleh kucing saya. Betul sekali ya, biar nanti sesi kucing semakin betul. sempurna begitu ya Bu Pur ya. Oke. Baik Bu Pur, itu hasil observasi saya, yang mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Pur juga bisa melaksanakan kucing lagi dengan lebih baik. Gitu. Terima kasih loh Mbak Yani sudah membersamai kami dalam pelaksanaan Iya, Iya. kami. Terima kasih juga Bu Desi sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.